Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada awal, pasti ada akhir. Dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Ketika kita membaca sirah nabawiyah, ada satu kisah yang membuat hati kita sedih dan bercampur haru, di mana umat muslim, para malaikat dan alam semesta turut berduka atas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bersama saya Nur Alawiyatus Sa'adah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Mari kita bersama-sama menyimak bagaimana kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu selesai, Rasul akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa Haji Wada pada tahun 10 Hijriah, Rasul menyampaikan khutbah demi khutbahnya. Ketika Jumrah Aqabah, beliau bersabda, "Ambillah dariku manasik haji kalian. Mungkin saya tidak sempat pergi haji lagi setelah tahun ini." Kemudian turun pula surat An-Nasr pada pertengahan hari-hari tasyrik. Beliau tahu bahwa itu tanda perpisahan dan ucapan duka bagi dirinya. Kemudian tahun terus berganti. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit panas. Saat itu beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hari itu, hari Senin, ketika kaum muslimin sholat subuh diimami oleh Abu Bakar, Rasulullah membuka tirai rumahnya untuk melihat mereka. Beliau tersenyum dan tertawa. Abu Bakar mundur ke barisan sholat karena dia mengira Rasulullah akan sholat. Namun Rasulullah melambaikan tangannya dan memberikan isyarat agar mereka meneruskan sholatnya. Kemudian beliau masuk kembali ke kamarnya dan menutup tirai rumahnya. Waktu duha tiba. Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Dia pun menangis. Kemudian beliau membisikkannya lagi. Kali ini dia tersenyum. Di kemudian hari, setelah kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah menjawab, Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa dia akan meninggal karena sakit yang dideritanya. Maka aku menangis. Kemudian beliau membisikkan aku lagi bahwa akulah dari keluarganya yang pertama menyusulnya. Maka aku pun tersenyum.
Rasulullah pun memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Fatimah bahwa dia adalah pemimpin wanita di alam ini. Kemudian Rasulullah memanggil kedua cucunya, Hasan dan Husain, dan mencium keduanya, lalu berwasiat kepadanya. Kemudian terhadap istri-istrinya, beliau pun memberikan nasihat dan pesan-pesannya. Sakit Rasulullah kian parah, namun beliau tak lupa berwasiat kepada kaum muslimin. Beliau bersabda, "Sholat, sholat, dan perhatikanlah budak-budak kalian yang kalian miliki." Diulangi hal tersebut berkali-kali. Maksudnya agar memperhatikan kedua hal tersebut. Mulailah saat sakaratul maut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak. Rasulullah memandang ke arahnya. Sayyidah Aisyah berkata, "Mau aku ambilkan untukmu?" Tanya Aisyah kepada Rasulullah, karena dia tahu bahwa Rasulullah menyenangi siwak. Rasulullah menganggukkan kepalanya tanda setuju, lalu dikosokkannya siwak tersebut ke mulut beliau. Di hadapan Rasulullah terdapat air dalam sebuah wadah. Beliau memasukkan kedua tangannya dalam wadah tersebut dan mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, "La ilaha illallah. Sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya." Persis setelah beliau selesai bersiwak, beliau mengangkat tangannya dan jarinya dan memandang ke arah langit-langit. Bibirnya bergerak-gerak. Sayyidah Aisyah berusaha mendengarkannya. Rasulullah mengucapkan, "Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia Allah, dan Allah cukup mengetahui." Quran Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Beliau mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya lemas. Dan akhirnya nyawanya terpisah dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu duha, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepat pada saat Rasulullah berusia 63 tahun. Para sahabat dilanda kesedihan yang mendalam. Begitu pula berita wafatnya Rasulullah segera tersebar ke seantero Madinah. Sahabat Anas berkata, "Tidak pernah aku melihat hari yang lebih bersinar terang kecuali saat Rasulullah datang ke negeri kami. Dan tidak pernah kami melihat hari yang lebih kelam dan gelap kecuali hari wafatnya Rasulullah." Seluruh umat muslim bersedih atas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semasa hidupnya beliau sangat dicintai umatnya dan para sahabat-sahabatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mengaku mencintai Rasulullah, maka apa bentuknya dalam mencintai Rasulullah? Yaitu perkataanmu, sholawatmu,
dan tindak tandukmu untuk mengikuti sunnah Rasulullah adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Kita mengaku rindu pada Rasul, tentu pada suatu hari kita ingin berkumpul pada Rasul di surganya Allah. Mudah-mudahan kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk senantiasa ingat mati, dan secerdas-cerdasnya orang, kata Rasulullah, adalah yang mempersiapkan perbekalan untuk menyambut kematiannya, untuk pada akhirnya bertemu Allah sang kekasih abadi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah. Sekian dari kisah yang saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.